Kali ini masih dalam edisi puasa. Jadi kali ini Tanya Gizi akan membahas mengenai tips penderita diabetes dalam berpuasa. Sebelumnya perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan 10 besar negara yang menduduki peringkat penyakit diabetes terbanyak di dunia. Karena memang banyak sekali penderita diabetes di Indonesia. Penyakit diabetes ini terbagi menjadi dua, yaitu diabetes tipe 1 dan juga diabetes tipe 2. Pada penderita dengan diabetes tipe 1, yaitu pankreasnya tidak bisa mengeluarkan insulin. Kalau ada gula masuk ke dalam tubuh, maka tidak ada reseptor atau tidak ada yang bisa menangkap gula tersebut. Nah, yang bisa menangkap gula ini insulin. Sehingga kalau tidak ada insulin, maka gula akan beredar di dalam tubuh dan itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan toksik atau keracunan. Sehingga penderita diabetes tipe 1 ini mereka harus disuntik insulin. Kemudian yang kedua yaitu diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini dikarenakan lifestyle-nya. Lifestyle-nya ini karena terlalu banyak mengkonsumsi gula yang tinggi selama bertahun-tahun. Jadi tidak 1 tahun terus langsung terkena diabetes, enggak ya. Jadi ini penyakitnya itu kronis, jadi tidak dalam waktu yang singkat tapi dalam waktu yang lumayan lama, sehingga insulinnya itu resisten karena pankreas terlalu banyak mengeluarkan insulin karena si penderita ini terlalu banyak makan gula, otomatis kan insulinnya keluar terus nih, sehingga terjadi insulin resisten. Kemudian ada juga, nah di sini akan dibahas bagaimana cara berpuasa pada diabetes tipe 1, tipe 2. Pada penderita diabetes, pada saat berbuka puasa tidak dianjurkan untuk makan dalam porsi yang besar atau kurang lebih dari 1.500 kilokalori dalam sekali makan berbuka. Itu tidak dianjurkan karena ditakutkan akan terjadi hiperglikemia atau terjadi peningkatan berat badan. Mengkonsumsi dessert yang di dalamnya terdapat gula yang terlalu banyak itu juga tidak disarankan bagi penderita diabetes. Boleh makan makanan yang mengandung gula seperti gula dari buah, tapi tidak disarankan untuk yang terlalu banyak. Jadi tolong dibatasi konsumsi gula. Kemudian makan makanan ringan, snacks apapun itu bentuknya dalam jumlah yang besar itu juga tidak disarankan pada penderita diabetes. Makanlah sedikit demi sedikit, ini dimaksudkan juga selain porsi yang kecil, kecepatan makan juga jangan terlalu cepat karena ditakutkan overeating. Karena orang yang makannya sangat cepat, itu biasanya mereka tidak sadar kalau mereka makan ternyata sudah dalam porsi yang besar. Jadi disarankan untuk makan sedikit demi sedikit dan juga mengunyahnya lebih lama, jangan terlalu cepat karena ditakutkan overeating dan juga hyperglycemia. Karena di Indonesia lamanya waktu kita berpuasa itu sekitar 12-13 jam. Disarankan juga pada penderita diabetes untuk tidak makan sahur terlalu dini. Jadi makanlah sahur mendekati waktu imsak untuk menghindari terjadinya hipoglikemia. Pada penderita diabetes juga disarankan untuk menghindari makan makanan yang digoreng karena minyak yang digunakan yaitu minyak dari margarin atau palm oil atau coconut oil, yang mana mereka ini masuk dalam kategori saturated fats. Hitung kalori yang dibutuhkan bagi penderita diabetes, setiap orang berbeda-beda ya. Jadi saya yakin penderita diabetes biasanya sudah mengetahui berapa jumlah kalori yang dibutuhkan setiap harinya. Nah, pada saat Ramadan itu dibagi menjadi 2, pada saat sahur dan juga pada saat berbuka puasa. Dari jumlah kalori
itu bisa dibagi menjadi 30% pada saat sahur, 40% pada saat berbuka puasa, dan 20%-nya snack. Snacknya bisa dibagi dua ya, entah itu mau ditaruh di berbuka puasa atau juga di sahur, terserah. Karbohidrat yang dibutuhkan yaitu 45-50% pada saat sahur dan juga berbuka puasa, dan disarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat yang low glycemic index. Contoh dari karbohidrat yang low glycemic index nanti saya cantumkan contohnya seperti apa. Kemudian untuk proteinnya itu 20-30%, disarankan yang white meat daripada yang red meat ya. Jadi yang dagingnya itu berwarna putih, bisa dari ikan ataupun dari ayam, yang mana ayamnya ini tadi tanpa kulit ya. Itu untuk protein hewaninya, dan untuk juga protein nabatinya bisa dari kacang-kacangan. Lemaknya yaitu kurang dari 35%, dan disarankan untuk lebih memilih yang monounsaturated fats atau polyunsaturated fats. Di sini saya akan mencantumkan Ramadan plate, jadi isi dalam piring yang direkomendasikan selama bulan Ramadan. Jadi diharapkan Ramadan plate ini bisa menjadi acuan bagi penderita diabetes untuk menjalankan puasanya agar lebih lancar. Baik, itu dia penjelasan mengenai diabetes pada saat berpuasa. Apabila Sobat Gizi merasa ingin mengetahui lebih dalam mengenai diabetes pada saat berpuasa, bisa langsung komen di kolom komentar atau bisa juga mengirimkan email di info@tanyagizi.com. Kasih tahu Sobat Gizi maunya yang lebih detail ke mana, nanti saya akan jelaskan di episode-episode berikutnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan juga di-share ke semua sosial media yang kalian punya untuk mendukung channel YouTube Tanya.